teman-teman semua, perkenalkan saya Imelin Ulianti Sinaga dari kelompok 1. Nah, pada hari ini kelompok saya akan menjelaskan mengenai G30 SPKI. Sebelumnya teman-teman semua sudah tahu belum apa itu G30 SPKI? Biar saya jelaskan. G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI menjadi salah satu sejarah terpahit bagi pemerintahan Indonesia pada waktu itu. Nah, adapun sejarah G30 SPKI, peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir dari PKI. Nah, di bawah kendali DN Aidit ini, perkembangan PKI semakin nyata meski harus diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku sejarah atau biasa disebut dengan buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Brakman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni jika semuanya bergantung pada komunis, kami akan mengikuti jalan damai. Atau bila semuanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Nah, teman-teman, pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka dan terang-terangan menyatakan bahwa komunisme berkembang hanya bisa melalui perang. Nah, G30 SPKI itu terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada tanggal 30 September dan masuk ke tanggal 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI atau biasa disebut dengan Partai Komunis Indonesia itu mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi sasaran langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan yang lainnya diculik dulu, lalu dibawa menuju lubang buaya. Nah, ke-6 perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI tersebut antara lain nih teman-teman adalah Letnan Jenderal Anumerta, Ahmad Yani, Wali Kota Jenderal Raden Suprapto, Wali Kota Jenderal Mas Tirdo Darmo Haryono, lalu Wali Kota Jenderal Siswondo Parman, dan Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan yang terakhir ya teman-teman, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo. Nah, itulah 7 TNI Angkatan Darat yang saat ini telah tiada. Begitulah sejarah dari G30 SPKI. Selanjutnya, tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku Sejarah oleh Prawoto, beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Terakhir, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Kronologi G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan kelompok komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung
Komandan Batalion Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin kelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme. Nasakob yang berlangsung sejak era demokrasi diterapkan, yakni 1959 sampai 1965 di bawah pimpinan kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan pencuakan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan antara anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno-Hatta juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI.